Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Tita Nurunisa dengan NIM 3211191029. Di sini saya akan membahas soal mengenai aturan oktet, hibridisasi atom, dan juga etanol. Berikut soal-soal yang akan saya bahas. Di sini ada 3 soal. Soal nomor 1 yaitu mengenai aturan oktet. Soal yang kedua yaitu hibridisasi atom. Dan soal yang ketiga pernyataan mengenai etanol. Langsung saja ke soal nomor 1. Dari kelompok senyawa berikut ini, manakah yang tidak mematuhi aturan oktet? Jawabannya yaitu C. BF3, SF4, ICl3-. Mengapa senyawa tersebut tidak mematuhi aturan oktet? Sebelum kita menjawab, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu aturan oktet. Aturan oktet yaitu menyatakan bahwa atom cenderung bereaksi dengan unsur lainnya untuk membentuk 8 elektron valensi dan berubah menjadi stabil. 8 buah elektron valensi dianggap stabil karena kulit keluar atom terisi penuh. Oktet memiliki jumlah elektron valensi sebanyak 8 dan duplet memiliki jumlah elektron valensi sebanyak 2 dan biasanya itu terdapat pada H. Nah, mengapa BF3 ini termasuk ke dalam senyawa yang tidak mematuhi aturan oktet? Kita bahas. B. B memiliki 3 elektron valensi saja. Nah, 1, 2, 3 elektron valensi. Nah, F-nya kita masukkan sini. F memiliki 7 elektron valensi, sehingga ketika dimasukkan elektron valensinya yaitu 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka sekarang B hanya memiliki 6 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti tidak memenuhi aturan oktet. Karena BF3 atom pusatnya hanya memiliki 6 elektron saja. Kenapa B ini memiliki 6 elektron? Karena F ini menyumbangkan 1 elektronnya. Sehingga atom pusatnya hanya memiliki 6 elektron. Lanjut ke SF4. SF4 juga termasuk ke dalam tidak termasuk ke dalam aturan senyawa oktet gitu ya. Mengapa hal tersebut terjadi? Di sini ada S, nomor atom S itu 16. 16 dari mana? Dari sini. 2 ditambah 8 ditambah 6. F juga sama, memiliki nomor atom 9. 9 dari mana? Dari sini. 2 ditambah 7. Ya. Nah, ini yang dilantari ini, 6 dan 7 itu merupakan elektron valensinya. Kita lihat di sini ada S, elektron valensi S ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, F-nya masukkan ke sini. Elektron valensi F ada berapa? Yaitu ada 7. Kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga sama 7. Ini juga sama 7. Ini juga sama 7. Sehingga nomor atom S memiliki 10 elektron valensi. Yang artinya atom S melebihi atom oktet atau tidak sesuai dengan aturan oktet. Nah, selanjutnya di sini sama seperti SF4, ICl3- juga sama seperti yang tadi,
mempunyai nomor atom 53 dan nomor elektron valensinya itu 7. Cl mempunyai nomor atom 17, elektron valensinya juga sama 7 juga. Nah, sama seperti yang tadi, I memiliki jumlah elektron valensi 7. Masukkan 7. Nah, lalu masukkan juga Cl. Elektron valensi Cl ada 7 juga. Kita masukkan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ini juga sama 7. Sehingga elektron valensi yang dimiliki I itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka atom I melebihi aturan aspek. Itu. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Struktur molekul berikut ini. Sini ada struktur molekul ya. Hibridisasi atom C2, O dan N berturut-turut adalah jawabannya C, sp3, sp2 dan sp. Sebelum menjawab, kita harus mengetahui dulu nih, apa itu hibridisasi atom. Hibridisasi merupakan pencampuran orbital-orbital atom untuk membentuk orbital baru dengan tingkat energi di antara orbital-orbital yang dicampurkan. Nah, tujuan hibridisasi adalah untuk mencapai keadaan stabil. Contohnya pada C2, konfigurasi elektron C adalah 6, di mana dapat ditulis di sini C ini nomor konfigurasinya. Dengan subkulit S memiliki satu orbital dan dapat menampung sebanyak 2 elektron. Sedangkan subkulit P memiliki 3 orbital dan dapat menampung sebanyak 6 elektron. Nah, di sini terdapat orbital S menampung sebanyak 2 elektron, 1, 2. Di sini ada orbital P yang menampung sebanyak 6 elektron, 1, 2, 3, 4, 6. Pada soal C hanya memiliki 2 elektron, tidak berpasangan dan mengakibatkan C2 tidak stabil. Agar C2 stabil, maka atom C harus mengikat 4 atom H. Hal inilah yang mengakibatkan hibridisasi di mana elektron pada orbital S mendonasikan satu elektronnya pada orbital P agar mencapai kestabilan. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah orbital S, ini adalah orbital P. Pada soal C hanya memiliki 2 elektron tidak berpasangan dan mengakibatkan C2 tidak stabil. Agar C2 stabil, maka pada orbital S mempromosikan satu elektronnya pada orbital P. Jadi di sini ada orbital S, ada sebanyak 2 elektron ya. Lalu mempromosikannya kepada orbital P, satu elektron pada orbital S mempromosikan satu elektronnya pada orbital P untuk mencapai kestabilan, dan pada akhirnya semua orbital tidak berpasangan, sehingga dapat dikatakan bahwa hibridisasi C2 adalah sp3 karena pada orbital S hanya memiliki satu elektron, sedangkan pada orbital P memiliki 3 elektron, sehingga bentuk orbital dari C2 adalah sp3. Selanjutnya adalah N. Nomor atom N adalah 7, di mana pada konfigurasi elektron dapat ditulis sebagai N7. Di sini ya, sama dengan 1s2, 2s2, 2p3, di mana seperti yang dapat dilihat pada struktur berikut ini. Nah, di sini kita lihat strukturnya. N memiliki ikatan rangkap 3,
di mana ikatan rangkap ini mengandung ikatan sigma dan ikatan pi, di mana ikatan sigma adalah jenis ikatan pertama yang akan terbentuk antar atom. Di sini ini garis ikatan pertama ini itu disebut dengan ikatan sigma. Nah, garis ikatan kedua dan ketiga itu disebut dengan ikatan pi. Dalam ikatan sigma, elektron akan berada di sepanjang sumbu yang menghubungkan inti atom yang terikat. Dalam kasus ini, ikatan sigma berada barisan pertama yang menghubungkan antara atom C dan atom N. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan, yang ini adalah ikatan sigma yang ditandai dengan panah berwarna hijau. Sedangkan ikatan pi adalah ikatan antara atom-atom dan molekul di mana elektron berada di atas dan di bawah sumbu yang menghubungkan inti atom yang bergabung tetapi tidak di sepanjang sumbu. Dalam kasus ini, ikatan pi ditandai dengan tanda panah berwarna merah. Nah, ini ya. Ikatan pi, ikatan rangkap 2 biasanya memiliki satu ikatan sigma dan ikatan pi sedangkan pada ikatan rangkap 3 terdapat satu ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Nah, di sini ada orbital ya, orbital S dan orbital P. Untuk mengisi orbital P, kita lihat pada struktur molekulnya. Di sini, pada struktur molekul terdapat ikatan sigma yang menghubungkan antara atom C dan N, sehingga elektron pada karbon dapat mengisi kotak pertama dari P. Nah, ini kotak pertama diisi dengan ikatan sigma, langsung dari ikatan sigma gitu ya. Sedangkan 2 ikatan pi dapat mengisi kotak kedua dan ketiga pada orbital P. Nah, yang ini yang berwarna merah ini itu adalah elektron ikatan pi. Elektron yang dimiliki oleh ikatan sigma dan pi dapat mengisi kekosongan pada orbital yang kosong. Maka hibridisasi dari atom N adalah sp. Nah, selanjutnya di sini ada O ya, sama halnya yang terjadi pada atom N. Atom O pun mempunyai ikatan sigma dan pi, di mana ikatan ini akan mengisi kekosongan elektron pada orbital P. Nah, ini ikatan rangkap yang sebelah kanan itu berwarna hijau adalah ikatan pi dan yang sebelah kiri berwarna kuning adalah ikatan sigma. Untuk mengisi orbital P, kita lihat pada struktur molekulnya. Pada struktur molekul terdapat ikatan sigma yang menghubungkan antara atom C dan O. Nah, ini. Sehingga elektron pada karbon dapat mengisi kotak kedua dari P. Ini kotak kedua. Sedangkan satu ikatan pi dapat mengisi kotak ketiga pada orbital P. Elektron yang dimiliki oleh ikatan sigma dan pi dapat mengisi kekosongan pada orbital yang kosong. Maka hibridisasi dari atom O adalah sp2. Gitu ya. Nah, untuk soal nomor 3, berikut ini pernyataan mengenai etanol. Pernyataan nomor 1, etanol mengandung ikatan OH polar sehingga dapat bercampur baik dengan air. Pernyataan nomor 2, etanol membentuk ikatan hidrogen dengan air. Pernyataan nomor 3, titik didih etanol lebih tinggi dibandingkan hidrokarbon dengan jumlah atom karbon yang sama.
Pernyataan nomor 4, pada temperatur sama, tekanan uap jenuh etanol lebih rendah dari air. Manakah pernyataan yang benar? Jawabannya adalah C, yaitu pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Nah, untuk pernyataan nomor 1, etanol mengandung ikatan OH polar sehingga dapat bercampur baik dengan air. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena alkohol bersifat lebih polar. Karena ada gugus min OH, sehingga dapat larut dalam air dan larut-larut organik lainnya. Tingkat kepolaran alkohol dipengaruhi oleh panjang rantai karbonnya. Semakin panjang rantai karbon, maka akan semakin menurun juga tingkat kelarutan atau kepolarannya. Lalu pernyataan nomor 2, etanol membentuk ikatan hidrogen dengan air. Mengapa demikian? Karena baik etanol maupun air sama-sama mempunyai atom hidrogen maupun oksigen. Gitu. Pernyataan nomor 3, titik didih etanol lebih tinggi dibandingkan hidrokarbon dengan jumlah atom karbon yang sama. Mengapa? Karena alkohol memiliki titik didih yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan senyawa turunan alkana lain. Hal ini disebabkan karena alkohol memiliki ikatan hidrogen. Titik didih ini juga akan semakin meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah atom C dan gugus min OH-nya. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.